Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Tasya dengan NIM 2002041 dari jurusan Pendidikan Sejarah semester 5 Universitas PGRI Sumatera Barat. Baiklah, di sini saya akan menampilkan tugas video untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Pedesaan dan Perkotaan. Nama Sawalunto sendiri diambil dari kata sawah dan sungai Lunto. Lembah Sungai Lunto yang subur itu kemudian beralih fungsi menjadi daerah pertambangan batubara pada zaman kolonial Belanda. Willem Hendrik de Greve, ahli geologi yang ditugasi pemerintah Hindia Belanda untuk menyelidiki keberadaan batubara di Sawalunto. Penugasan Willem Hendrik de Greve itu berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tertanggal 26 Mei 1867 untuk menyelidiki batubara di Ombilin. Pada tahun 1868, de Greve menemukan kandungan batubara di Sungai Ombilin. Namun, apa lacur, dia akhirnya meninggal dunia karena terseret air saat menyusuri alternatif air untuk mengangkut batubara hasil temuannya pada 22 Oktober 1872. Pada usia 30 tahun, dia meninggal. Setelah diketahui kandungan sumber daya alam dan potensi ekonominya, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk melanjutkan eksplorasi. Pada akhirnya dimulai pula pembangunan infrastruktur tambang dan pendukungnya di Sawalunto. Pembangunan infrastruktur tersebut pada 1883 hingga 1894. Aktivitas pertambangan di Sawalunto sendiri sejak 1892 dengan produksi batubara sebanyak 48.000 ton. Manusia rantai untuk mendukung aktivitas pertambangan di Sawalunto, pemerintah Hindia Belanda menggunakan para narapidana sebagai tenaga kerja yang diambil dari penjara-penjara yang ada di Pulau Jawa, Sulawesi, dan Medan. Para narapidana ini diangkut dengan kapal laut dari pelabuhan Tanjung Perak dan diturunkan di pelabuhan Eemhaven, sekarang bernama Pelabuhan Teluk Bayur, yang dibangun kolonial Belanda antara 1888 dan 1893. Semua narapidana diberi tanda cap berupa angka seperti 2532 atau angka 7 di bagian tangan sebagai nama panggilan sehari-hari. Di samping itu, keluarga atau kerabat sulit mencari para pekerja paksa di pertambangan batubara di Sawalunto karena tidak ada identitas. Itulah yang menyebabkan banyak keluarga korban yang datang untuk mencari makam leluhur mereka di tanah Sawalunto tidak bisa menemukannya karena tidak ada tempat pemakaman narapidana yang mati hanya tertulis angka. Kota Sawalunto yang dahulunya hanya kampung kecil berpendudukan 500 orang yang dikelilingi oleh hutan belantara, bukit-bukit yang saling menyambung dengan dataran rendah yang sempit menjadi sebuah destinasi wisata baru sejak 2008. Kini, ia menjadi tujuan bagi semua wisatawan dari berbagai mancanegara, terutama generasi muda bangsa ini yang tidak mengetahui drama perbudakan di negeri sendiri. Sekian penjelasan tentang kota kolonial Sawalunto. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.